ya, ini pertemuan ke di 12 atau 13 ini ya. Nah, tentunya sih dalam pertemuan kita kali ini yang ingin dibahas berkaitan dengan kepada teknis dalam kegiatan proses pembelajarannya. Pertemuan sebelumnya Anda semua sudah membahas kaitan dengan beberapa strategi ataupun model dalam pembelajaran. Nah, tentunya di pertemuan sekarang ya, sesuai dengan rencana sih yang menghandle saya gitu ya. Nah, ini untuk kegiatan juga beberapa materi sudah disampaikan dalam video ya. Tentunya dalam materi yang sekarang ini adalah kaitan dengan bagaimana teknis atau pelaksanaan dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, di sini sudah kelihatan kan di depan monitor kalian atau di HP-nya? Iya Pak, udah kelihatan. Oke, baik, ya. Ini adalah sebuah contoh ya, contoh skenario dalam proses pembelajaran atau yang biasa dilakukan adalah sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, jadi ketika saudara-saudara semuanya sudah membahas tentang strategi dalam proses pembelajaran atau proses pembelajaran, tentunya dia adalah ya actionnya itu atau skenario itu kegiatan itu berupa dalam kegiatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian, nah sambil kita menunggu rekan-rekan teman-teman kalian yang lainnya yang baru partisipan tentunya ini masih tetap ya, meskipun secara lewat Zoom meeting tapi tetap untuk absensi ini berlaku ya. Apalagi seperti biasa sih kalau saya menggunakan Zoom meeting tentunya saya rekam kegiatan itu ya, ya maksimal ya. Kemudian terkait dengan pelaksanaan ujian juga kita tidak lama lagi gitu ya, karena kan ada di kalender akademik sih ada mengalami kemajuan di kegiatan PLP ya, semester 3 itu berarti ya PLP 1 itu akan dilaksanakan di bulan Desember ke bulan Januari kalau nggak salah 1 bulan. Nah, maka ini was ya, informasi dari BAAK itu dipajuin ke minggu depan itu ya. Nah, kalau mengingat kepada perkuliahan juga ya udah di pertemuan 11 ke 12 ini ya, meskipun sebenarnya sih harusnya sih masih ada 2 kali pertemuan 13 14, makanya dulu yang tugas kelompoknya ya saya schedulekan ulang lagi ya, jadi cukup terkait dengan 4 kelompok yang kemarin presentasikan, kemudian yang 4 kelompok kedepannya itu direschedulkan aja ya. Karena sudah mengingat pesan dari BAAK ternyata dipajukan luas, sehingga untuk PLP dan KNM-nya itu kan dari bulan Desember ke bulan Januari ya. Bagi rekan-rekan semua ini yang semester 3 kan akan melaksanakan kegiatan PLP 1 ya, sangat berguna juga sehingga kalian bisa mempelajari teknis bagaimana sesuai dengan lapangan. Oke ya, langsung saja kepada jenisnya. Sini adalah yang saya tampilkan ini dengan dengan RPP atau model yang terbaru ya, sesuai dengan rujukan dari kementerian terkait dengan ya dalam kalimatnya namanya itu RPP 1 lomba, artinya
artinya memang RPP-nya di sini dibuatnya itu ya hanya 1 lembar. Beda halnya dengan RPP sebelumnya. Ya, saya lihat misalnya di sini RPP yang sebelumnya, ini contohnya. Kalau di RPP yang sebelumnya ini bisa berlembar-lembar. Ya. Bahkan kalau dijelaskan ini sampai 16 halaman. Ya, jadi kalau dilihat dari spesifiknya sih antara yang lama dengan yang baru tentunya ini berbeda. Kalau yang lama bisa dikatakan ini lebih lengkap sebenarnya, lebih lengkap dibandingkan dengan yang baru atau yang dikenal dengan sangat lengkap. Tapi ya balik lagi ya, selaku pendidik kita harus pandai bisa mengatur pada situasi dan kondisi. Artinya kita harus pandai beradaptasi. Kalau misalnya sekarang eranya harus RPP 1 lembar, ya kita mau nggak mau ya harus mengikuti adaptasi langsung. Karena tentunya juga dari pihak-pihak yang lainnya juga sudah melaksanakan kegiatan proses pelatihan atau hal apa saja yang sekiranya digunakan atau dimunculkan dalam RPP. Ya. Nah, biasanya RPP sendiri ini adalah sebuah skenario dalam proses pembelajaran. Artinya wajib seorang pendidik atau seorang calon pendidik wajib mengetahui apa arti RPP sendiri. Ya. Sampai misalnya sebagai calon pendidik tidak tahu apa yang dimaksud dengan RPP, ya kan di sini perlu dipelajari. Oke, ya kita lihat kepada marwah dari RPP tersendiri, ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah di sini kalau kita lihat bagian atasnya, di sini ada beberapa komponen yang harus dimunculkan dalam RPP tersebut. Di antaranya nama sekolah, ya. Nama sekolah di sini harus ditampilkan, ya. Misalnya saya contoh misalnya kalau di sini di tingkatan SMP, maka di sini munculkan. Kemudian mata pelajaran juga sama, ya, karena di SMP itu adanya mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, gitu, ya. Beda halnya misalnya dengan tingkatan SMA atau SMK ataupun SD, yaitu berbeda gitu. Nah, maka kalau misalnya di SMP ini saya tuliskan aja ilmu pengetahuan alam, kemudian kelas semesternya saya di sini ambil kelas 7 semester 6, ya, atau angka 2. Alokasi waktunya karena di sini sifatnya 1 kali pertemuan. Nah, yang namanya RPP 1 lembar juga sifatnya itu 1 kali pertemuan. Itu beda halnya dengan RPP yang sebelumnya. Kalau yang RPP sebelumnya itu hampir 5 kali pertemuan dijadikan 1, biasanya rata-rata itu. Ya. Jadi memang kalau untuk yang 1 lembar sifatnya itu 1 RPP 1 kali pertemuan. Nah, kemudian di sini materi pokok, ya. Nah, ini materi pokoknya wajib dimunculkan. Ya, contoh di sini misalnya tentang organisasi kehidupan, karena masih berkaitannya dengan biologi. Ya. Kemudian, nah, kita lihat di sini sambil kita membandingkan antara RPP lama dengan RPP baru. Kalau di RPP baru atau yang dikenal dengan RPP 1 lembar, poin pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, karena tujuan pembelajaran ini sudah keseringan kita mengaitkan tujuan pembelajaran di dalam skenario pembelajaran atau di dalam strategi pembelajaran. Entah ada di model, ataupun ada di pendekatan, ataupun ada di metode, maka tujuan pembelajaran ini adalah selalu dimunculkan. Ya, karena balik lagi, suatu proses pembelajaran itu pasti ada tujuannya. Nah, maka di sini saya menuliskan, gitu ya. Jadi mohon untuk disimak lebih baik lagi. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat. Ini adalah sebuah kalimat
yang dimana untuk ketercapaian proses dalam pembelajaran, ya atau lebih dalam kalimatnya tujuan pembelajaran. Nah, kalau di RPP lama pada poin pertama ini bukan tujuan pembelajaran yang tercantum, tapi melainkan itu adalah mengenai KI-nya, gitu ya. Ingat di dalam kurikulum 2013 yang namanya kompetensi inti itu ada 4. Yang pertama kaitan dengan religius, ya, atau keagamaan. Yang kedua ini kaitan dengan sosial. Yang ketiga kaitan dengan pengetahuan, dan yang keempat kaitan dengan keterampilan. Ya, cuman kalau di RPP yang 1 lembar poin kompetensi ini itu tidak dimasukkan, gitu ya. Jadi memang di sini bisa dikatakan di RPP 1 lembar itu guru itu sudah memahami, ya, sudah tahu tentang KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sedangkan kalau di RPP lama KI itu masih dimunculkan, gitu ya, KI itu. Ya. Beda dengan yang baru, kalau yang di RPP 1 lembar itu tidak dimunculkan poin ini, gitu ya. Jadi dianggap guru sudah pandai atau sudah bisa. Kemudian, nah kita lihat lagi di poin B, ya, di poin B itu langsung kepada media pembelajaran dan sumber belajar. Artinya apa? Di sini pun dihilangkan terkait dengan kompetensi dasarnya, gitu ya, karena kompetensi dasarnya kalau di RPP yang sebelumnya itu dimunculkan ada KIKD-nya, kemudian ada indikatornya, lalu kepada tujuan pembelajarannya. Nah, beda halnya dengan yang di 1 lembar. Kalau yang di 1 lembar ini tidak dimunculkan, ya, KIKD indikatornya, tapi langsung kepada tujuan pembelajaran. Karena marwahnya atau ruhnya dari RPP itu adalah tujuan pembelajaran. Ini makanya kenapa di RPP 1 lembar pun tujuan pembelajaran itu dimunculkan, ya. Jadi wajib dimunculkan karena ini bagian ruhnya. Contoh di sini peserta didik melalui studi literatur dapat menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan dengan benar. Ini adalah sebuah tujuan pembelajaran, ya. Tentunya tujuan pembelajaran ini dibuat ya oleh guru, gitu ya, oleh guru. Untuk apa? Untuk tingkat ketercapaian dalam proses pembelajaran. Maka kita harus lihat poinnya dari tujuan pembelajaran ini, ya. Di sebelumnya saya sudah bahas kalau kaitan dengan tujuan pembelajaran itu pasti ada bagian-bagiannya. Satu, ada yang dikenal dengan audiens, ya. Audiensnya itu siapa? Audiensnya itu adalah peserta didik, ya. Peserta didik itu bisa dijadikan sebagai audiens yang di sini, ya. Saya tandai warna merah, ya. Artinya peserta didik ini sebagai audiens dalam penampilan Bapak Ibu. Kemudian, nah, peserta didik melalui studi literatur, ya. Studi literatur ini bisa dikatakan membaca buku atau literasi, ya, atau melihat dari catatan. Ini lebih kepada behaviornya, ya. Jadi ada apa? Ada audiens, ada behavior. Behavior itu lebih kepada apa? Lebih kepada teknisnya, misalnya itu. Bisa dengan studi apapun, misalnya studi informasi. Kalau studi informasi berarti peserta didik hanya dapat mengetahui pemahaman dari apa yang disampaikan oleh guru. Kalau studi literatur berarti ya peserta didik diharapkan dari literatur atau dari bacaan, ya, lebih kepada teknisnya behavior. Kemudian menjelaskan tentang sistem organisasi. Nah, tentang organisasi kehidupan. Ini lebih kepada apa? Ini lebih kepada kondisi, ya. Artinya siswa itu, ya,
Artinya di sini lebih kepada kemampuan, ya. Ini lebih kepada kemampuan dalam menjelaskan, gitu. Dan tentunya ini adalah kaitan dengan apa? Dengan materi atau dalam bidang kognitif. Sehingga ketika proses pembelajaran dilaksanakan, nah peserta didik itu dapat menjelaskan setelah apa yang disajikan oleh Bapak Ibu-nya. Sedangkan kalau yang biru ini biasanya lebih dikenal dengan degree. Ya, degree itu suatu keputusan, misalnya baik atau buruk. Ya. Nah, kalau ini kembali peserta didik, saya tuliskan di sini adalah sebagai dalam hukum audiens. Ya. Ini menjelaskan tentang sistem organisasi ini behavior. Behavior. Melalui studi literatur ini kondisi. Kondisi. Condition. Kemudian benar ini adalah degree. Jadi kan A, B, C, D, ya. Nah, misalnya kenapa di sini posisi C dimulai di awal itu sah-sah saja. Mau berurutan sesuai dengan A, B, C, D boleh, ataupun misalnya C-nya dimajukan ke depan boleh. Artinya yang namanya studi literatur ini adalah sebuah kondisi di dalam proses pembelajaran. Gitu, ya. Misalnya mau peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan melalui studi literatur dengan benar. Itu boleh misalnya. Ataupun misalnya ditukar antara behavior dengan kondisinya juga itu boleh. Ya, misalnya kayak tulisan di sini yang saya sampaikan kepada kalian. Misalnya peserta didik melalui studi literatur dapat menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan dengan benar, ini juga boleh. Ya, artinya poin dari A, B, C, D tersebut itu muncul di dalam tujuan pembelajaran. Ya, karena sudah mewakili semuanya. Ya, ini dalam tujuan pembelajaran. Nah, beda halnya dengan misalnya bagian yang lama. Kalau yang lama itu di sini posisinya. Setelah kompetensi inti, kemudian dilanjutkan lagi kompetensi dasar dan indikator. Nah, dilanjutkan lagi dengan tujuan pembelajaran. Artinya tujuan pembelajaran ini di poin ke C. Ya, nah, bisa kita lihat nih. Di dalam tujuan pembelajaran ini banyak sekali. Karena model yang lama dengan yang baru itu, kalau yang lama itu artinya disatukan dalam satu bab. Itu, ya. Nah, maka kalau yang baru atau yang satu lembar itu sifatnya apa ya? Ya satu pertemuan, satu materi, gitu ya. Artinya satu pembelajaran ya sifatnya ya satu materi tersebut dalam satu lembar. Nah, kemudian ini adalah kaitan dengan media pembelajaran. Kalau di RPP yang baru itu, poin B itu adalah media pembelajaran dan alat sumber belajar. Nah, rekan-rekan semuanya kan sudah mendapatkan mata kuliah media pembelajaran waktu dengan saya di semester kedua kalau tidak salah. Ya, artinya Anda harus bisa juga menerapkan poin dalam media pembelajaran. Ya, karena media pembelajaran adalah sebagai alat bantu atau jembatan dalam proses pembelajaran. Ya, jadi makanya di sini diperlukan. Nah, ada beberapa poin. Biasanya kalau di RPP yang selembar ini cuma hanya ada 3 poin, yaitu media pembelajaran, alat, dan sumber belajar. Ini wajib dimunculkan. Ya, misalnya di sini medianya menggunakan worksheet, ya, atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, laboratorium IPA sekolah, dan perpustakaan sekolah misalnya. Artinya media pembelajaran ini ya yang digunakan, termasuk LKS-nya. Yang kedua adalah kaitan dengan alat dan bahannya. Nah, alat bahan ini adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Biasanya alat tulis, misalnya, ya, ataupun misalnya laptop, kemudian misalnya atau yang lainnya misalnya.
Contohnya misalnya PPT. Ini pun menjadi sebuah alat. Poin yang ketiga adalah sebagai sumber belajar. Tuh ya. Nah, sumber belajar di sini adalah kaitan dengan apa? Biasanya sumber belajar ini bisa diambil dari buku atau dari jurnal ataupun misalnya dari bidang keilmuan lainnya, misalnya ya hasil dari riset, penelitian, misalnya itu pun bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Tapi biasanya Bapak Ibu guru mungkin cukuplah dengan sumber belajarnya itu adalah buku sebagai penuturnya misalnya, atau tambah referensi. Nah, poin C ini adalah kaitan dengan langkah-langkah pembelajaran. Beda halnya dengan di RPP lama. Kalau di RPP lama, langkah-langkah pembelajaran juga itu dimunculkan, tapi setelah materi. Ya, jadi di RPP lama itu materi dimunculkan, materi dengan beberapa pertemuan, misalnya pertemuan 1 atau misalnya pertemuan 2. Nah, di sini kan di pertemuan 1 saja ada misalnya kegiatan materi remedial, misalnya ataupun materi pengayaan. Nah, maka di pertemuan kedua juga ini dimunculkan kalau di RPP yang lama. Ya, artinya ya guru akan menyampaikan misalnya materi yang kedua setelah pertemuan pertama itu dimunculkan juga di RPP, tapi dengan skala universal aja atau skala luas aja, nggak mendetail. Selanjutnya juga di pertemuan ketiganya, ya ini dimunculkan juga. Jadi kemudian ada juga pertemuan keempat, contoh misalnya ini. Kemudian ada juga pertemuan kelima, dan ada juga pertemuan keenam itu berupa ulangan harian. Nah, kalau di RPP lama, jadi satu filenya itu mungkin 6 kali pertemuan. Ya berarti 6 kali mengajar guru ke kelas. Ya. Nah, beda halnya dengan di RPP 1 lembar. Kalau di RPP 1 lembar emang sifatnya gini. Gitu ya. Gitu. Sifatnya itu ya seperti ini. Satu pertemuan, satu pembelajaran. Tuh. Nah, maka kita bisa lihat di sini, bisa menyimak. Nah, di sini pun ada kegiatan pendahuluan. Sama, di RPP yang lama pun kegiatan pendahuluan itu ada dimunculkan. Ya, kegiatan pendahuluan. Atau dalam sifatnya itu dalam langkah-langkah. Nah, di dalam kegiatan pendahuluan biasanya itu kalau di yang baru kalimatnya itu melakukan pembukaan dengan salam, pembuka berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Ini sama juga di RPP yang lama pun poin yang seperti ini muncul, gitu ya, masih sama. Kemudian yang kedua, nah mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Nah, ini pun sebenarnya muncul juga, ya. Ini muncul di materi atau di RPP yang lama pun, ya. Kemudian di poin yang ketiga, nah ini lebih kepada informasi terkait dengan apa yang akan dipelajarkan oleh guru kepada siswanya, yaitu poinnya menyampaikan motivasi dulu terkait dengan materi yang akan diperoleh oleh siswa, terkait dengan tujuan dan manfaatnya dengan mempelajari materi organisasi kehidupan dan pengamatan sel. Dan yang keempat, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari atau kompetensinya apa yang akan dicapai. Kemudian metode pembelajarnya apa yang akan digunakan di dalam proses kegiatan ini, ya. Kemudian next selanjutnya, nah di sini kegiatan inti, ya. Biasanya kalau di model RPP lama kegiatan inti pun ada juga, ya, atau yang dikenal dengan elaborasi, misalnya itu eksplorasi ataupun misalnya konfirmasi. Nah, di dalam kegiatan inti, di sini kalau yang tadi pendahuluan, sekarang kegiatan inti. Nah, karena di sini di zaman RPP 1 lembar ini biasanya itu sering dimunculkan dalam kegiatan literasi, ya, maka wajib dimunculkan. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali.
Ya, apa yang ditayangkan dan bahan bacaan terkait dengan materi organisasi, kehidupan dan pengamatan. Gitu ya, memang ranahnya ya peserta didik harus sudah mempunyai bahan bacaan dulu, gitu ya, harus dimunculkan. Kalau misalnya belum punya bahan bacaan, ya maka pun harus mencatat terlebih dahulu supaya ada bahan literasi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa poin ya, tetap dengan menggunakan beberapa 4C. Gitu ya. Yang pertama, karena di sini sifatnya itu adalah pendekatan saintifik, maka harus dimunculkan. Critical thinking atau berpikir kritisnya itu wajib dimunculkan. Kolaborasi atau collaboration antara siswa atau dengan guru itu juga dimunculkan. Kemudian komunikasi ya antara peserta didik dengan yang lainnya itu juga dimunculkan, dan yang terakhir adalah kreativitas dari peserta didik ya. Nah, ini keempat poin di sini ini wajib ya, karena tujuannya itu dalam ya di kurikulum 2013 tentunya tidak lepas dari pendekatan saintifik ya, di mana pendekatan saintifik ini lebih mengacu kepada bagaimana sistem pembelajaran itu ranahnya itu lebih kepada tingkatan taksonomi itu yang lebih tinggi ya. Artinya apa? Nah, artinya misalnya diharapkan dalam proses pembelajaran ini lebih kepada tingkatan yang lebih tinggi, yang dikenal dengan HOTS misalnya ya, tidak LOTS. Nah, maka di sini poin critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas ini dimunculkan di RPP yang satu lembar. Contoh misalnya critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami dimulai dari pertanyaan faktual. Nah, ingat, kalau yang namanya konsep IPA itu harus secara faktual, faktual gitu. Ataupun yang disampaikan bersifat hipotetik ya, atau jawaban sementara terkait dengan hipotesis. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan organisasi, kehidupan, pengamatan SEM. Artinya di sini guru memberikan sebuah pertanyaan awal atau sebagai rangsangan dan untuk diketahui responnya oleh anak. Tapi pertanyaan tersebut lebih diarahkan yaitu kepada pertanyaannya itu terkait dengan materi, itu terkait dengan organisasi kehidupan. Ya, misalnya menanyakan, tahu tidak misalnya kaitan dengan organisasi kehidupan itu apa, sel itu apa. Nah, ini wajib dimunculkan ya, karena di sini untuk proses mencari tahu pengalaman dari diri siswa dulu terlebih awal. Kemudian setelah melaksanakan critical thinking, baru disinilah proses selanjutnya itu adalah kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai apa? Mengenai organisasi kehidupan dan pengamatan SEM. Artinya kolaborasi ini adalah bentuk dari proses pembelajaran di kurikulum gitu ya, karena di kurikulum 2013 itu ya salah satunya adalah adanya diskusi dalam proses pembelajaran, karena menciptakan pembelajaran itu berpusat kepada siswa atau lebih dikenal dengan student center, bukan teacher center ya. Jadi memang pembelajaran itu adanya di dalam siswa, prosesnya itu. Guru hanya sebatas membantu atau menjembatani. Ya, sudah tidak zamannya apa yang dikatakan teaching center atau pembelajaran berpusat kepada guru, tapi lebih kepada siswa. Ya, artinya siswa lebih banyak dalam keterlibatan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah kolaborasi. Nah, di kolaborasi di sini peserta didik dibentuk beberapa kelompok. Tujuannya apa? Untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Ya. Kemudian komunikasi, peserta didik mempresentasikan. Nah, apa yang sudah didiskusikan itu tentunya dipresentasikan oleh peserta didik juga. Baik skalanya kelompok ataupun individu dengan catatan bersifat klasikal. Klasikal itu apanya? Misalnya bersifat tradisional atau kondisional, maka itu yang dikatakan klasikal, klasik. Kemudian mengemukakan pendapat atas presentasi yang
yang dilakukan. Misalnya kelompok sudah melaksanakan presentasi kelompok A. Nah, kemudian kelompok B ini tuh menanggapi presentasi dari kelompok satu misalnya atau dari kelompok A, dan kelompok C, D yang selanjutnya itu menanggapi juga jalannya proses presentasi kelompok A. Maka ini wajib, ya. Kemudian, nah apabila sudah selesai kelompok tersebut, maka kembali kepada kelompok atau individu yang mempresentasikan. Dan yang terakhir itu adalah kreativitas. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan, ya. Guru dan peserta didik ini membuat suatu kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait dengan organisasi, kehidupan, dan pengamatan sel. Misalnya, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal apa saja yang belum dipahami selama proses pembelajaran itu. Contoh misalnya, saya belum paham nih, misalnya Pak, terkait dengan apa itu sel, misalnya apa itu kaitan dengan organisasi di dalam kehidupan, misalnya jaringan. Nah, maka di sini perlu dimunculkan, ya, dengan kegiatannya itu adalah refleksi, ya, itu karena di sini untuk mengetahui proses kreativitas pada diri anak atau pada diri peserta didik. Gitu. Kemudian, ya, nah kalau kita lihat di RPP 1 lembar ini langsung ranahnya itu kepada kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup itu apa? Contohnya, peserta didik membuat rangkuman atau simulasi pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Misalnya. Kemudian yang kedua, guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Nah, artinya di sini proses pembelajaran dilaksanakan. Ya, itu. Nah, setelah dalam kegiatan inti, ya, kemudian kegiatan pendahuluan, ini adalah bagian dari langkah-langkah proses pembelajaran, maka dilanjut itu adalah kepada penilaian hasil pembelajaran. Nah, penilaian ini kan sifatnya itu antara kognitif dengan psikomotorik atau keterampilan, ya. Sedangkan untuk afektif itu lebih kepada sikap. Biasanya sikap dinilainya itu tidak menggunakan angka, ya. Biasanya itu tapi dengan menggunakan angket misalnya. Maka di sini ditunjukkan. Nah, pada penilaian hasil pembelajaran di sini pada RPP 1 lembar itu hanya dikatakan teknik penilaian tes uraian. Artinya apa? Setelah guru melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, maka akhirnya itu harus menggunakan tes uraian. Ya. Tes uraiannya apa? Misalnya itu ya kaitan dengan soal. Misalnya contoh, saya menambahkan poin di sini, misalnya teknik tes uraiannya. Itu ya kalau misalnya tesnya PG, ya pilihan ganda. Kalau misalnya esai ya esai. Itu contoh misalnya apakah yang dimaksud dengan sel? Misalnya. Ya, apakah yang dimaksud dengan sel? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Maka pertanyaan ini menjadi sebuah penilaian atau asesmen. Maka ini penting dilakukan. Gitu. Selanjutnya misalnya jelaskan lagi, ya nomor 2 misalnya. Sel terbagi berapa macam, berapa jenis misalnya, ya. Nah, terus ataupun misalnya pertanyaan ketiga, keempat, kelima, dan selanjutnya. Ini adalah bagian dari proses penilaian pengetahuan. Sedangkan pada penilaian keterampilan, nah di sini penilaian praktek, ya. Kaitan dengan penilaian praktek, ya berarti praktek tentang apa? Misalnya 1, pengamatan sel. Karena di sini kaitan dengan organisasi kehidupan. Ingat, yang perlu kita ketahui yang namanya organisasi kehidupan itu adalah proses terbentuknya manusia atau makhluk hidup. Ya, maka yang pertama itu adalah organnya itu adalah organ sel, ya. Itu yang pertama. Karena yang namanya sel juga merupakan unit terkecil fungsional pada makhluk hidup. Itu yang dikatakan, ya, pada sel. Nah, balik kepada penilaian praktek di sini misalnya satu pengamatan sel misalnya hewan dan tumbuhan misalnya, ya. 2 pengamatan misalnya jaringan
misalnya pengamatan jaringan hewan, jaringan otot, misalnya jaringan otot pada manusia. Kenapa jaringan otot dimunculkan? Karena dalam organisasi kehidupan, jaringan itu adalah bagian komponen kedua. Yang ketiga, misalnya kaitan dengan organ. Misalnya pengamatan, misalnya organ organ pernapasan pada hewan. Anggap saja hewan, misalnya hewannya, contohnya misalnya belalang. Nah, ini karena organ itu adalah bagian komponennya setelah proses jaringan itu terbentuk. Dan yang keempat adalah misalnya pengamatan sistem organ pada, misalnya pada apa? Misalnya pada manusia boleh, pada hewan juga, pada hewan juga boleh. Misalnya pada sistem organ pencernaan. Ini artinya apa? Proses penilaian di sini berarti dilaksanakan dua. Antara yang pertama tentang pengetahuan dan yang kedua itu adalah tentang keterampilan. Maka sudah sampai di sini stepnya. Kalau RPP 1 lembar, ya. Nah ini, ya, ini yang dijadikan rujukan dalam RPP 1 lembar. Oke, ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan terakhir ini kaitan dengan RPP ini. Ya, dan tentunya RPP ini akan nanti ketika Anda wajib, ya, Anda wajib harus membuat contoh RPP 1 lembar. Materinya apa? Bebas materinya. Ya, materinya bebas, bisa materi tentang, yang penting ranahnya tentang biologi. Gitu. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Silakan, Mangga. Saya buka sesi tanya jawab. Bapak Tresna pengen izin tanya. Oh ya, Nono dulu apa Tresna nih, Mangga, Sal? Mangga Tresna. Siapa dulu? Ayo, Nak. Ya udah, Tresna dulu ya yang nanya ya. Pak Indra, Punten Tresna pengen nanya. Apakah untuk RPP sendiri itu ada standar baku atau persyaratan baku yang untuk format penulisan RPP-nya? Nah, itu Banyak sih, Pak. Cuman satu-satu dulu aja. banyak. Oke. Kalau menurut standar baku sebenarnya tidak ada. Ya. Tidak ada standar baku mana misalnya RPP yang dikatakan baik atau misalnya wah ini tidak baik atau misalnya wah ini RPP-nya kurang. Wah ini RPP-nya tidak lengkap, tidak. Yang penting RPP itu ada bagian yang sangat vitalnya atau rootnya bisa katakan. Kalau di dalam manusia mungkin secara secara kasat mata ini adalah secara wujud kita ini yang fisiknya seperti ini. Tapi misalnya balik lagi kalau misalnya terkait dengan RPP juga sama. Nggak ada RPP yang bisa dikatakan wah ini RPP saya terbaik misalnya, atau misalnya wah ini RPP saya kurang misalnya, atau RPP saya tidak jelas, ya. Yang penting ada RU-nya juga. Nah, RU-nya itu apa? RU dalam RPP itu adalah tujuan pembelajarannya. Ini poin pentingnya di dalam di dalam RPP itu. Kalau tidak ada tujuan pembelajaran ini tentunya tidak ada RU-nya. Maka bisa dikatakan ini RPP yang kurang baik misalnya, atau tidak baik. Karena apa? RPP itu sebuah skenario, Tres, ya. Jadi kalau misalnya kita akan memainkan peran, ingat loh, di mata anak itu guru itu ibaratnya sebuah aktor atau artis. Bahkan atau misalnya kalau kayak OPJ misalnya ya, sebuah komedian misalnya kadang kita itu. Nah, maka kita itu yang dilihat oleh anak itu tidak hanya penampilan baju, bahkan anak pun kadang suka menilai pakaian kita. Wah misalnya gurunya ganteng nih, oh misalnya pakaiannya baru atau misalnya jam tangannya branded misalnya itu, atau sepatunya juga sepatu branded misalnya kayaknya harganya mahal. Nah tidak hanya dari situ aja, kadang anak pun melihat dari materi apa yang dicapai oleh guru ini dalam proses pembelajarannya, itu kualitas dari guru tersebut. Nah maka guru harus mempunyai skenario-nya. Hal apa yang harus dilakukan oleh guru ini ketika proses pembelajaran, yaitu adalah tujuan pembelajarannya. Maka tujuan pembelajaran ini
di RPP lama ataupun di RPP baru itu dimunculkan yang pertama. Apalagi di RPP 1 lembar ini ya sangat dimunculkan sekali tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran ini melihat dengan apanya, dengan isinya. Ingat, yang namanya tujuan pembelajaran itu ada isinya loh, nggak semata-mata misalnya saya akan mengajarkan materi tentang virus. Tapi nggak hanya gitu saja. Nah, karena harus ada dulu ya beberapa poinnya. Nah, poinnya itu biasanya itu dikenal dengan ABCD, audience, behavior, kondisi, condition, degree. Itu poin pentingnya. Nah, audience ini apa? Peserta didik. Misalnya behavior itu kira-kira kita itu mau mengajarkan apa sih ketercapaian anak itu setelah kita ajarkan. Gitu ya. Misalnya tentang virus ya, berarti setelah anak ini bisa bisa memahami atau bisa menjelaskan tentang virus. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, guru misalnya dengan cara pengamatan boleh, studi pengamatan, atau dengan studi informasi boleh, atau dengan studi literatur misalnya boleh, atau dengan studi informasi dari berita Google itu juga boleh. Nah, tentunya poin akhirnya itu adalah harus degree. Ya, degree itu adalah keputusan entah benar atau baik. Ya, jangan misalnya salah, ini salah malah nggak boleh gitu ya. Misalnya enggak peserta didik melalui studi literatur dapat menjelaskan organisasi kehidupan dengan salah. Wah, itu nggak benar gitu ya. Ya, ada lagi Tres? Oke, Pak, makasih. Masih ada sih, Bapak, masih ada banyak. Terus tanyain, nah, masih Banyak banyak. gimana Tres? Waduh. Ini Bapak, kan RPP kan rencana pelaksanaan pembelajaran nih. Nah, Ya. semisal udah nyusun RPP. Nah, apakah nanti pas waktu pelaksanaannya itu harus sesuai sama yang ada di RPP yang kita susun, atau bisa keluar dari RPP, Pak? Kan kadang ada yang kita semisal udah nyusun, terus malah nggak sesuai sama rencana kita gitu. Itu gimana? Oke, kalau itu sih biasanya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan. Itu. Ya, kadang misalnya Bapak Ibu guru membuat RPP juga misalnya ya kan membuat RPP itu ibaratnya itu membuat sebuah skenario. Dan skenario biasanya itu dibuat itu ya dengan harapan ya sangat baik sekali. Ya, bahkan misalnya pun media pun ya harus media banyak digunakan. Tapi kan balik lagi, ketika misalnya di lapangan tidak sesuai, maka kita nggak boleh memaksakannya misalnya dengan skenario. Tapi skenario dibuat itu ya dengan bagus mungkin, misalnya dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika misalnya di lapangan, kondisinya itu nggak seperti apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, misalnya, ya itu sih nggak masalah. Gitu, Tres. Terus Pak, boleh nggak sih kalau misal kita pakai RPP yang sebelumnya yang udah kita pakai, terus kita pakai lagi? Itu boleh saja, bahkan sah-sah saja. Misalnya kita membuat RPP tahun 2021 misalnya. Nah, maka boleh nggak digunakan di tahun 2022? Boleh, ya, asalkan dengan kondisi yang sama. Nah, itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kondisi yang berbeda nih, misalnya contoh, dengan adanya COVID, maka kan ini proses pembelajaran kan berubah. Ya, enggak yang seperti biasa-biasanya. Karena dengan adanya COVID ini, malah proses pembelajaran itu harus mengalami perubahan. Jamnya berubah, materinya juga diberubah. Nah, maka di sini alangkah baiknya guru harus melakukan sebuah evaluasi ulang gitu ya. Jadi pembahasannya itu mungkin ada yang dipenuhkan atau misalnya ada yang disedikitkan. Nah, biasanya tim kurikulum tersendiri ya, biasanya ingat loh, di pemerintah itu ada bagian biro yang dimana sebagai kurikulum, biasanya itu lebih kepada. Nah, nanti mereka itu membuat sebuah ranah misalnya beberapa poin yang harus disampaikan ketika misalnya dalam situasi COVID. Tapi beda halnya, misalnya kalau kondisinya biasa saja, yang pasti kita bisa menggunakan lagi. Tapi kalau misalnya kondisinya contoh kayak kemarin lah, misalnya 2020, COVID atau pandemi, kan otomatis kan RPP pun harus mengalami reevaluasi. Gitu. Ya, harus ada sedikit yang diubah misalnya itu. Idealisnya kayak seperti itu.
Oh gitu Pak. Ngomong-ngomong tentang kurikulum, bagaimana sih perencanaan pembelajaran yang ideal menurut tuntutan kurikulum yang berlaku? Oke, ya. Membahas tentang kurikulum ini kita harus mengacu kepada UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2005. Nah, ini Nono wajib tahu nih gitu ya. Nono ini ya selain kalau dilihat di SP-nya sedang belajar tentang hukum, tapi harus juga terkait dengan kurikulumnya harus tahu ya. Karena di sini membahas tentang undang-undang. Ya, memang semua sama ya, semua pedoman utama dalam undang-undang itu adalah sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini tentunya adalah sebuah rancangan yang diharapkan oleh suatu negara misalnya itu kepada Bapak Ibu guru khususnya di tingkatan di lapangan, karena di situ ada beberapa poinnya atau yang dikenal dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Di situ bisa dibaca saja. Ya, artinya pedoman kurikulum itu tentunya yang pertama mengacu kepada UU Sisdiknas. Ya, ini penting. Dan yang kedua, kurikulum juga itu harus mengacu juga kepada tingkatan kurikulum nasional. Ingat ya, yang namanya kurikulum itu kan ketika dari kurikulum nasional atau yang pusat itu kan mengalami suatu penurunan ya, ketika misalnya ke tingkatan provinsi ataupun misalnya ke tingkatan daerah ataupun misalnya kepada tingkatan lembaga, itu pun ada kurikulumnya, meskipun tetap acuannya itu adalah acuan kurikulum nasional. Nah, di dalam kurikulum nasional tentunya di tahun sekarang misalnya kurikulum yang masih kita gunakan itu adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini tentunya sudah mengalami suatu revisian. Artinya mengalami suatu perbaikan. Bahkan kita harus tahu juga, bahkan di tahun 2022 juga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan dan Perguruan Tinggi tentunya akan mengeluarkan suatu kurikulum juga ya. Kalau misalnya kalian belum mendengar, ya saya kasih tahu misalnya kurikulum paradigma 2022 ya. Artinya kurikulum paradigma 2022 ini adalah sebuah inovasi juga yang diharapkan tercapainya dalam Merdeka Belajar, atau kalau di perguruan tinggi kampus merdeka. Itu ada lagi ya. Gitu. Nah, kita sebagai pelaku pendidik ya, bahkan Anda juga ini bisa dikatakan kalau sudah selesai kuliah, Anda sebagai pelaku pendidik ya, pelaku pendidik di lapangan gitu. Maka kita harus memahami kaitan dengan kurikulum, dan kita yang namanya guru itu harus pandai beradaptasi ya. Jangan sampai misalnya ketika ada kurikulum 2013 kadang banyak yang diprotes, ada yang dibilang kurikulum tidak jelas, kadang ada yang Bapak Ibu gurunya wah males, banyak penilaian atau bagaimana. Biasanya itu yang dimunculkan oleh guru-guru yang sudah sepuh atau yang sudah tua. Tapi yang masih muda misalnya itu harus pandai beradaptasi dengan cepat ya, karena kurikulum ini ketika dilaksanakan di sekolah itu tidak lama waktunya itu ya. Apalagi kita sebagai guru, sebagai pelaku pendidik bahkan merasakan itu suasana pembelajaran itu sangat cepat dibandingkan dengan anak. Maka itulah pedomannya kepada Sisdiknas. Ada lagi, Tres? Ada Bapak, nanti dulu. Coba yang lainnya ya. Coba Mas Nono nih. Iya Pak, makasih Pak telah memberikan waktunya. Gini Pak, mau menanyakan perihal PLP sih Pak. Cuman masih ada hubungannya dengan materi pada hari ini tuh Pak. Terkait dengan PLP tuh Pak, kan pasti akan membuat RPP nih Pak. Oke. Apakah membuat RPP sesuai dengan silabus sekolahan atau RPP dari kita sendiri tuh Pak? Gimana maksudnya Pak? Oke, ya. Mohon. Oke, terima kasih. Tuh. Di sini untuk PLP kan ini adalah pengenalan lingkungan persekolahan. Nah, kalian kan akan melaksanakan PLP 1. Ya. PLP 1 ini lebih kepada observasi dan pengamatan, no. Ya, mungkin Anda nanti sudah menerima informasi dari panitia belum
terkait dengan teknis PLP 1 itu apa saja. Nah, biasanya itu ada poinnya, ya. Karena PLP itu kan ada dua, ada PLP 1 dan PLP 2. Kalau PLP 2 ini biasanya itu teknisnya itu mengajar, ya, maka wajib membuat RPP. Ini untuk semester 7, ya. Sedangkan kalau untuk PLP 1 ini untuk semester 3 biasanya hanya melaksanakan suatu observasi atau pengamatan di lingkungan persekolahan. Yang diamatinya apa? Misalnya di dalam persekolahan, tentunya secara fisik ya sekolahnya, secara subjektif ya pelaku pendidiknya atau gurunya, kepala sekolahnya, penjaga sekolah misalnya, dan secara objektif yaitu adalah peserta didiknya, no. Itu ya. Jadi Nono coba cari tahu dulu nih, apakah PLP 1 ini termasuk ranahnya itu dalam proses pembelajaran atau observasi dan pengamatan misalnya, ya, maka bisa menghubungi dulu, misalnya bisa menanyakan lah kepada panitianya misalnya, atau ketua panitianya dari Bapak Ibu dosen yang lainnya misalnya, PLP 1 itu tugasnya itu seperti apa, karena biasanya mahasiswa akan diberikan pedomannya dalam kegiatan PLP-nya, yaitu tadi yang Pak Indra katakan, pengamatan misalnya terkait dengan fisik sekolah, objek sekolah yaitu siswanya, dan subjek sekolah yaitu tenaga pendidik atau tenaga pendidikannya, no. Oh, iya Pak, ngerti Pak. Makasih nih Pak atas wawasannya. Iya, Pak. no. Ada lagi yang lainnya? Balik ke Tresna ini. Oke. Tresna ini kayak yang udah siap dengan PLP 2 biasanya itu ya, kalau melaksanakan kaitan dengan teknis pembelajaran seperti apa. Tapi sayangnya Tres ya, Anda masih semester 3 gitu ya. Masih jauh untuk semester 7. Biasanya itu ya semester 7, tapi nggak apa-apa lah untuk masalah terkait dengan kurikulum atau misalnya terkait dengan pembelajaran itu kita wajib tahu, wajib menanyakan sebagai sebagai calon pendidik atau yang akan berlingkupnya di dunia pendidikan itu wajib tahu gitu ya. Maka hal yang kayak seperti itu tidak hanya untuk semester 7 saja, tapi semua kalangan mahasiswa keguruan itu wajib tahu. Oke, rasanya cukup ya? Gimana yang lainnya misalnya? Ayi, ini biasanya Ayi itu suka menyimpan sebuah pertanyaan biasanya. Yang udah ngajar itu Noep Pak. Oh iya, Noep. Biasanya Noep ini nih. Noep yang sudah melaksanakan eksekusi di lapangan biasanya itu. Bapak, satu pertanyaan lagi. Oke, iya mangga, Tres. Bedanya RPP sama silabus itu apa sih, Pak? Oke, antara RPP dengan silabus. Silabus itu lebih kepada pedoman dalam pembuatan RPP-nya sih, silabus itu. Biasanya silabus juga hampir RPP itu bagian dari silabus lah, bisa dikatakan. Jadi tingkatannya itu kan ada program tahunan, ada program semester, ada turun lagi program silabus atau silabus saja baru RPP. Ya, biasanya itu. Jadi di silabus yaitu adalah bagian dari sama sih, masih bagiannya itu dengan RPP-nya. Cuman ketika RPP lebih dipencarkan per mata pelajaran. Kalau di silabus masih lingkupnya masih satu tingkatan lah biasanya itu. Dan poin-poin penting di silabus itu ada di RPP dan bentuknya juga berubah. Kalau di silabus biasanya itu bentuknya landscape, ya, tabel, beberapa tabel. Kemudian ada alokasi waktu, sama di RPP pun ada alokasi waktunya. Jadi lebih kepada berbeda bentuknya dan lebih kepada ditujukan untuk permata pelajarannya aja. Gitu, Tres. Oke, ya. Oke, iya, saya rasa nah ini nanti saya sampaikan tugasnya sih ini sama. Tugasnya tadi sudah saya sampaikan, Anda membuat
satu saja jenis RPP, ya, RPP 1 lembar lah. Karena saya di sini mencontohkannya terkait dengan RPP 1 lembar. Kemudian dikumpulkannya ini nanti aja ketika Anda UAS. Gitu, ya, ketika Anda UAS, Anda mengumpulkan tugasnya itu adalah RPP. Misalnya RPP-nya ya sama kayak yang ada di layar monitor Anda atau di layar HP Anda, poinnya seperti ini saja. Ya. Kemudian di sininya nanti tinggal ditulis saja, misalnya guru latihan atau misalnya apa, misalnya Tresna atau nanti saya akan lebih detailnya tugasnya saya akan sampaikan secara tertulis di WA, ya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan selaku dosen di mata kuliah strategi belajar mengajar. Saya juga mohon maaf apabila misalnya selama pembelajaran mungkin saya terlalu misalnya atau sifatnya bagaimana atau gimana, tentunya tidak ada lain atau tidak kata lain, saya ingin menjadikan Anda ini lebih menjadi mahasiswa yang memang benar-benar mahasiswa keguruan, ya, karena sesuai dengan statuta dari STKIP juga, yaitu adalah mencetak generasi pendidik. Ingat, yang namanya pendidik bukan hanya saja di kalangan keguruan. Yang namanya pendidik ini adalah lingkupnya itu bisa dikatakan orang yang serba tahu atau orang yang terdidik. Nah, khususnya di keguruan karena dengan prodi biologi, ya berarti ya kita juga mencetak generasi guru-guru atau teacher-teacher, ya, atau keahlian lainnya pun di dunia pendidikan dan biologi tentunya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam kegiatan proses pembelajaran dalam mata kuliah strategi belajar mengajar bagi mahasiswa semester 3. Ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.